Selamat bertemu dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara. Malam ini kita bergabung lagi dalam ibadah persekutuan jemaat, dalam ibadah lingkungan rumah tangga secara online. Sebelum kita lanjut, marilah kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam Kristus, kami mempersembahkan puji dan syukur karena oleh kasih dan kemurahan-Mu lah sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada. Meskipun di sekeliling kami banyak menghadapi segala bentuk pergumulan, masalah terutama sakit penyakit. Tapi apapun yang kami keluhkan, kami tetap ada seperti sekarang ini oleh karena kasih dan kemurahan Bapa. Bapa, tolong kami dalam Roh-Mu untuk dapat bersiap diri secara sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini, membaca firman bersama-sama dan mendengarkannya seperti yang Bapa kehendaki. Lengkapi kami semua dalam Roh-Mu, dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Marilah jemaat kita membaca Alkitab sebagaimana yang menjadi bagian pembacaan untuk seluruh jemaat GPIB pada hari Rabu. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayat 25. Dalam Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25. Demikian. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Median ke dalam tanganmu." Sesudah itu dibaginyalah 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, 'Demi Tuhan dan demi Gideon.' Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu, dan pada permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, 'Pedang demi Tuhan dan demi Gideon.' Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari seluruh Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye.
Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seb dibunuh dalam tempat pemeresan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penindasan adalah penggunaan kekerasan dan ancaman terhadap orang lain demi harga diri dan kesenangan pribadi. Akibatnya, orang yang jadi korban merasa dilumpuhkan. Dia merasa diri seperti tidak berharga lagi. Dan karena itu, sang korban merasa putus asa karena penindasan ini. Bapak Ibu Saudara jemaat, kondisi seperti ini sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, baik di tingkat orang dewasa maupun anak-anak. Kalau di kalangan anak-anak, sering itu dikenal dengan istilah dibully. Pembacaan Alkitab kita pada malam ini Bapak Ibu menyaksikan tentang keadaan orang Israel pada zaman pemerintahan hakim-hakim. Pada masa itu, orang Israel ditindas oleh orang Midian. Penindasan itu membuat orang Israel merasa hidup dalam kemelaratan dan ketakutan. Betapa tidak, Bapak Ibu, semua ternak, semua hasil pertanian dan perkebunan dari orang Israel dirampok, bahkan dimusnahkan oleh orang-orang Midian. Keadaan ini membuat bangsa Israel harus meluputkan diri dengan cara bersembunyi di gunung-gunung, yaitu masuk ke dalam goa-goa dan kubu-kubu. Di sana mereka rasa terlindungi. Keadaan ini Bapak Ibu berlangsung cukup lama, bukan cuma 2 dan 3 bulan atau 7 bulan, tapi 7 tahun lamanya mereka hidup dalam kemelaratan, ketakutan karena penindasan orang Midian. Mereka pada akhirnya tentu tidak tahan lagi. Karena mereka sadar ada Tuhan penolong sejati. Walaupun mereka sadar semua ini akibat dosa mereka sendiri, tapi mereka masih punya harapan pertolongan Tuhan. Mereka akhirnya berseru-seru kepada Tuhan dan minta Tuhan menolong mereka luput dari penindasan orang Midian. Ternyata Tuhan mendengar seruan mereka. Karena memang Tuhan sudah melihat dan tidak menyetujui, tidak menyukai adanya penindasan. Dan Tuhan kemudian memberi pertolongan dengan cara memilih Gideon. Gideon seorang pemuda di Israel yang sehari-harinya bekerja membantu pekerjaan perkebunan orang tuanya di ladang gandum dan kebun anggur. Gideon inilah yang dipilih Tuhan
untuk memimpin bangsa Israel bertempur melawan orang Midian. Kita bertanya, apakah tidak ada orang lain yang lebih berpengalaman dari Gideon? Pasti ada. Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan itu banyak cara. Dan cara pertolongan Tuhan seringkali diberikannya tanpa diduga. Kita tidak bisa duga sebelumnya. Gideon sendiri ragu-ragu pada panggilan itu sebab dia melihat diri. Siapa dirinya? Seorang pemuda, minim pengalaman, kurang pengalaman, apalagi dalam medan pertempuran. Mau menghadapi kekuatan Midian yang jumlah pasukannya beribu-ribu lebih besar jumlahnya dari orang Israel. Belum alat perangnya, belum strategi perangnya. Siapa dirinya? Gideon ragu, tapi Tuhan Allah melihat. Lalu Tuhan menyatakan, Tuhan akan menyertai mendampingi Gideon dalam perjuangan pertempuran itu. Gideon masih ragu, lalu dia minta tanda sebagai tanda kepastian bahwa Tuhan akan menyertai dia. Tuhan memberi dia 2 tanda. Ada guntingan bulu domba yang diletakkan semalaman di atas tanah di tempat penggirikan. Gideon minta kalau guntingan bulu domba itu basah, sementara di sekitarnya tanah yang ada di mana guntingan domba itu berada tetap kering, maka itu berarti tanda mujizat Allah. Belum cukup dengan itu, dia minta lagi tanda yang lain. Tuhan, bolehkah saya minta tanda? Tetap guntingan bulu domba itu. Tetapi kalau tadi guntingan bulu domba itu basah, sekarang dia minta di atas tanah yang basah ada guntingan bulu domba yang kering. Guntingan bulu domba kering, tanahnya basah. Dan itu yang terjadi. Sekarang Gideon tidak bisa berdalih lagi. Karena Tuhan telah menyatakan kepastiannya akan mendampingi Gideon dalam pertempuran itu. Muncul keberanian dan tekad daripada Gideon untuk membela bangsanya. Saudara, sebagai pribadi yang percaya pada Tuhan, Gideon memantapkan dirinya dan juga mengajak bangsanya untuk hanya mau memenuhi instruksi Allah pada waktu pelaksanaan pertempuran nanti. Dan benar, dalam ayat 2 dikatakan, pembacaan kita mulai ayat 15. Jadi pada ayat 2 dikatakan, ketika bangsa Israel tahu Gideon akan memimpin pertempuran, mereka berkumpul dan terkumpul 30.000 orang yang siap membantu Gideon. Ketika mereka datang menghadap Tuhan, Tuhan hanya minta 300 orang saja menemani, mendampingi Gideon dalam pertempuran itu. Saudara dalam Kristus, ada pesan iman yang kita dapati di sini, yaitu Tuhan itu sangat tahu siapa yang dibutuhkan dalam peperangan. Gideon tidak membantah seleksi dari Tuhan, 30.000 yang datang, cuma 300 yang terpilih. Gideon tidak membantah. Dan karena itu dia mentaatinya. Kedua, ternyata pesan yang kita dapat, ternyata kemenangan bersama Tuhan tidak ditentukan oleh jumlah dan kekuatan fisik manusia, tapi bergantung pada iman dan ketaatan orang percaya pada Tuhan.
Saudara dalam Kristus, malam pertempuran seperti yang sudah ditentukan oleh Tuhan tiba. Tuhan menetapkan harus pada malam hari pertempuran itu dilaksanakan dengan berbekal trompet atau sangkakala di tangan kanan. Di tangan kiri pasukan dan Gideon menempatkan obor yang disembunyikan di kendi, disebut di sini buyung yang terbuat dari tanah liat. Obor itu disimpan di situ. Lalu kemudian penyerangan dimulai dengan memegang dua senjata yang unik itu. Perkemahan orang Median sudah dikepung tanpa mereka sadari karena lagi tidur lelap tengah malam ini. Lalu Gideon membagi pasukannya 3 kelompok. Jadi perkemahan dikepung dalam 3 penjuru. Lalu dia memberi aba-aba. Saat trompet dibunyikan, semua serentak membunyikan trompet. Demikian juga obor yang di tangan tersembunyi di balik buyung atau kendi dipecahkan, lalu keluarlah nyala trompet berbunyi riuh sehingga menyebabkan pasukan Median terbangun kaget, panik luar biasa. Jadi kacau balau suasana perkemahan. Mereka pada akhirnya ketakutan, tidak tahu harus bertindak bagaimana tepatnya. Akhirnya dalam pembacaan kita tadi dikatakan mereka saling membunuh, saling pedang seorang yang lain memedangi yang lain, dan akhirnya terbunuh, yang lain melarikan diri. Sementara pasukan Gideon yang ada mengepung cuma tinggal di tempat tiup trompet menyalakan obor. Itulah kemenangan pada akhirnya pada Gideon, dan perkemahan musuh dapat ditaklukkan Gideon. Pesan iman Bapak Ibu, dalam pertempuran kehidupan kita memang kita wajib bergantung pada kuasa pertolongan Tuhan. Tapi pada pembacaan ini ada ajaran yang unik, bahwa Tuhan pun meminta kita umat manusia agar kita harus membangun kerjasama dengan sesama, teman, sahabat, atau siapapun yang mau bekerja sama dengan kita, lalu kita melaksanakan perjuangan itu. Jadi bergantung pada Allah, bekerja sama, itulah kekuatan khusus yang harus dimiliki oleh orang percaya melawan, mengatasi perjuangan hidup. Gideon sudah membuktikan ketaatan pada instruksi Tuhan dan mampu membangun kerjasama, membuat strategi penyerangan melawan musuh berjalan sesuai rencana. Gideon memberi penegasan bahwa ketergantungan pada kuasa Allah, keberanian orang beriman menghadapi risiko, lalu kreativitas mengatasi kesulitan ternyata menjamin keberhasilan dan perjuangan hidup. Bagaimana dengan kita, saudara? Kepatuhan kita kepada pemerintah dalam pelaksanaan protokol kesehatan adalah tanda kepatuhan kita kepada Tuhan, pengendali kekuatan dunia ini, apalagi kekuatan segala bentuk virus yang sedang merajalela maupun virus yang mungkin akan datang lagi. Kita percaya Allah akan mengendalikan, sama seperti pengalaman Gideon mengendalikan kekuatan musuh yang besar berdasarkan kekuatan Tuhan. Yakinlah perjuangan kita melawan segala bentuk kejahatan dunia ini akan dimenangkan bersama Tuhan. Amin. Makasih Bapak Ibu jemaat, setelah kita dikuatkan oleh firman Tuhan,
melalui motivasi iman Gideon, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Sorgawi yang selalu hadir dalam seluruh aspek hidup kami. Malam ini kami merasa dilawat oleh firman-Mu untuk menyegarkan semangat juang kami menjalani kehidupan ini. Kami merasa dikuatkan oleh firman-Mu, diarahkan dan dipastikan oleh kekuatan-Mu yang maha mulia dalam hal kami menjalani hidup ini untuk berjuang mengatasi segala bentuk kesulitan dan tekanan. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu telah memberi kami penghiburan lagi untuk tetap teguh berpegang pada kekuatan Bapa menjalani hidup kami dari hari ke hari. Kami bersyukur Bapa, karena kami semua masih ada sebagaimana kami ada, meskipun kami diteror oleh virus atau COVID-19. Tapi kami bersyukur oleh karena kuasa penjagaan-Mu yang penuh kasih, siang dan malam, tiap jam dalam kehidupan ini, kami merasa kekuatan kasih perlindungan Bapa tetap menyertai, sehingga kami boleh lolos dari ancaman penyakit yang berbahaya itu. Berkati pemerintah Republik Indonesia yang berjuang bagaimana mengendalikan penyakit dari virus corona ini. Berkati gereja-Mu sebagai mitra kerja selamat Bapa di dunia ini untuk dapat terus memotivasi kami, jemaat dan masyarakat, mematuhi segala ketentuan pemerintah melalui protokol kesehatan, agar selalu ada kerjasama di antara kami untuk menyukseskan tugas pengendalian kekuatan COVID-19 ini. Bapa di sorga, Bapa yang selalu hadir dalam kuasa penyertaan-Mu bagi kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Apakah mereka yang sedang dirawat masing-masing di rumahnya oleh keluarganya, ataupun yang dirawat di rumah sakit, apalagi mereka yang harus mengalami perawatan karena terpapar virus corona. Tolong Tuhan, jangan biarkan kami manusia mengatasinya sendiri. Karuniakan kami kemampuan, kekuatan iman untuk yakin pasti kami berjuang melawan sakit penyakit, tidak hanya dengan obat-obatan dan tekad kami, tapi dengan kekuatan iman. Berkati kami gereja-Mu dalam pelayanan dan kesaksiannya, baik di sini di Jemaat GPIB Martin Luther maupun di berbagai jemaat yang ada dalam wilayah pelayanan GPIB. Diberkatilah kiranya kami dalam perjuangan iman untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan Allah di dunia ini melalui kehidupan sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan dalam kehidupan selanjutnya, terutama pada malam yang berjalan ini. Karuniakan kami perlindungan untuk boleh menikmati hari esok yang penuh harapan. Ini kami dalam permohonan doa ya Bapa, mohon kuasa kesempurnaan dan mohon pengampunan atas salah dan dosa kami sebagai pribadi, pelayan, warga jemaat, maupun sebagai persekutuan gereja. Dalam nama Kristus sumber kehidupan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.